Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara, apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan rohani maupun jasmani, serta keselamatan dunia dan akhirat, melimpah rejeki, serta kebahagiaan oleh Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan seru sekalian alam, amin ya rabbal alamin. Allah telah melimpahkan berbagai nikmat kepada umat manusia, namun seringkali kita lupa untuk mengungkapkan rasa syukur dan bahkan meremehkan nikmat tersebut. Setiap detik dalam hidup kita dipenuhi dengan karunia-Nya, dari hal-hal yang tampak sepele hingga yang sangat berarti. Nikmat yang diberikannya tidak hanya berupa harta dan kekayaan, tetapi juga kesehatan, keluarga, teman, dan kesempatan untuk belajar serta berkembang. Dalam kesibukan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan lupa untuk menghargai setiap momen yang telah diberikan. Sangat penting bagi kita untuk selalu bersyukur atas segala pemberian yang telah Allah berikan. Dengan bersyukur, menunjukkan penghargaan terhadap kebesaran dan kemurahan-Nya, serta memperkuat hubungan kita dengan alam dan sesama makhluk hidup. Satrio Piningit adalah sosok yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi, di mana setiap tindakan dan pikirannya dipenuhi dengan rasa kasih dan kepedulian yang mendalam terhadap semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Ia tidak hanya melihat manusia sebagai objek kasih sayang, tetapi juga menganggap setiap hewan, tumbuhan, dan elemen alam lainnya sebagai bagian dari keluarga besar ciptaan Tuhan. Melalui doa-doa yang tulus dan penuh cinta, dalam doanya, Ia tidak hanya memohon untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kesejahteraan semua makhluk hidup. Ia berdoa agar setiap makhluk dapat merasakan kasih sayang dan perlindungan dari Sang Pencipta, serta berharap agar dunia ini dipenuhi dengan kedamaian dan harmoni. Rasa kasih-Nya melampaui batasan manusia, mencakup semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini. Ia percaya bahwa setiap makhluk memiliki perannya masing-masing dan layak mendapatkan perhatian serta perlakuan yang baik. Dalam pandangannya, kasih sayang bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Satrio seringkali terlihat membantu hewan-hewan terlantar, merawat tanaman, dan berusaha menjaga kebersihan lingkungan. Ia mengajarkan kepada orang-orang di sekitarnya tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati setiap ciptaan. Dengan sikapnya yang penuh kasih, ia menginspirasi banyak orang untuk lebih peduli dan mencintai lingkungan serta sesama makhluk hidup. Melalui perjalanan hidupnya, Satrio Piningit menjadi teladan bagi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa cinta dan kepedulian yang tulus dapat mengubah dunia menjadi tempat yang lebih baik. Dengan semangatnya yang tak kenal lelah, ia terus berjuang untuk menyebarkan pesan kasih sayang dan harmoni di antara semua makhluk, menjadikan dunia ini lebih indah dan penuh makna. Alam semesta ini terbentang dengan begitu luas, melampaui segala batas imajinasi dan jangkauan manusia. Dengan setiap detik yang berlalu, kita semakin menyadari bahwa luasnya jagat raya ini jauh lebih besar daripada apa yang bisa dipahami oleh pikiran kita. Ribuan galaksi berkilauan di langit malam, masing-masing menyimpan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk diungkapkan. Dalam pencarian kita untuk memahami asal-usul dan hakikat keberadaan kita, kita berhadapan dengan kenyataan bahwa kita hanyalah serangkaian angka dalam sejarah kosmik yang tak terhingga. Manusia, dengan segala ambisi dan keinginan yang dimiliki, berusaha untuk menguasai dan mengendalikan segalanya, namun alam tetap teguh berdiri jauh di luar genggaman kita. Kekuatan fenomenal yang meliputi guntur yang menggelegar, badai yang menggulung, dan gempa bumi yang mengguncang, adalah pengingat bahwa alam tidak bisa dipinta atau dianeksasi. Sebaliknya, alam adalah karya agung yang tak tertandingi dan menakjubkan, yang tidak dapat sepenuhnya dikuasai atau dipahami oleh manusia. Kita mungkin dapat mengembangkan teknologi canggih dan sistem pemodelan yang rumit, tetapi pada akhirnya, kita tetap menjadi pengamat dalam ekosistem yang lebih besar. Seringkali,
manusia terjebak dalam keinginan untuk menguasai segala sesuatu di sekitarnya. Kita bangun gedung-gedung pencakar langit, mengeksplorasi kedalaman lautan, dan meluncurkan satelit ke luar angkasa, berusaha lebih keras untuk membuktikan bahwa kita bisa mengatasi tantangan alam. Namun, kekuatan alam jauh lebih besar dan lebih menakutkan untuk dilawan. Dengan hanya sedikit usaha, badai bisa menghancurkan karya manusia yang dibangun selama bertahun-tahun. Manusia hanyalah sedikit debu di hadapan kebesaran kekuatan alam, dan dalam diri kita, ada kesadaran akan kebatasan tersebut. Karena itu, kita harus belajar untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan menentangnya. Penghargaan terhadap keindahan dan kekuatan alam harus menjadi inti dari segala tindakan kita. Walaupun kita tidak bisa sepenuhnya menguasai alam, ia tetap memberikan beragam manfaat dan karunia yang tak terhitung. Satrio Piningit kerap menjalani tirakat di ruang terbuka, berbaur dengan alam dan merasakan kehadiran Sang Pencipta. Dalam keheningan, di sela-sela suara burung berkicau dan desiran angin yang membelai daun, ia menemukan momen-momen refleksi yang menyingkap kedalaman jiwa. Alam seakan menjadi tempat suci yang membantunya terhubung dengan dimensi spiritual yang lebih tinggi. Di tengah kesunyian dan ketenteraman alam, ia menemukan ketenangan serta kebijaksanaan yang mendalam. Setiap detik yang berlalu di bawah langit yang terbentang luas, dengan gemerisik daun-daun dan cahaya matahari yang menembus celah pepohonan, Satrio belajar tentang kehidupan dan segala rahasianya. Dalam momen-momen hening tersebut, pikirannya melangkah bebas, menjelajahi berbagai pertanyaan tentang eksistensi dan makna. Bagi Satrio, tirakat merupakan sebuah jalan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah dan jagat raya. Setiap latihan spiritual yang dilakukannya bukan hanya sekadar ritual, tetapi juga sebuah perjalanan batin yang mendalam. Ia berkeyakinan bahwa dalam keheningan jasmani, suara hati dan petunjuk ilahi akan lebih terdengar jelas. Melalui tirakat, ia berusaha memahami skema alam semesta yang lebih besar dan tempatnya di dalamnya. Proses tirakat ini tidak hanya memberikan ketenangan, tetapi juga wawasan mengenai diri sendiri dan hubungan dengan segala ciptaan. Satrio merasa setiap makhluk hidup, dari yang kecil hingga yang besar, memiliki peran dan tujuan masing-masing. Dia belajar untuk bersyukur atas setiap detik yang dilewati, dan dengan kesadaran penuh, ia menyadari betapa kecilnya ia dibandingkan dengan kebesaran alam dan keagungan Sang Pencipta. Dengan setiap sesi tirakat yang dilaluinya, Satrio semakin yakin bahwa perjalanan ini adalah bagian tak terpisahkan dari upayanya untuk menjadi manusia yang lebih baik, lebih penuh kasih, dan lebih bijaksana. Dalam kesunyian dan keindahan alam, ia menemukan pembelajaran dan pengertian yang membimbingnya di sepanjang perjalanan hidupnya. Kasih sayang Satrio Piningit mencerminkan cinta yang murni terhadap alam semesta. Ia menghubungkan dirinya dengan lingkungan melalui pengabdian yang tulus dan tanpa syarat. Dalam setiap langkah dan tindakan, terlihat betapa dalamnya rasa cinta yang ia miliki terhadap alam dan seluruh isinya. Melalui rasa kasih ini, ia berupaya untuk menjaga dan melestarikan lingkungan di sekitarnya, menyadari bahwa setiap unsur alam memiliki perannya masing-masing. Dari pepohonan yang menjulang tinggi hingga sungai yang mengalir lembut, ia melihat semuanya sebagai bagian dari jalinan kehidupan yang harus dihormati dan dijaga. Satrio Piningit tidak hanya berinteraksi dalam dunia fisik, tetapi juga melebur dalam dimensi yang lebih dalam dan tak terlihat. Dalam keheningan pikirannya dan kedamaian jiwanya, ia merasa terhubung dengan energi semesta yang mengalir di sekelilingnya. Walaupun secara fisik tampak duduk dengan tenang di satu tempat, di dalam hatinya ia sejatinya sedang menjelajahi keindahan karya Tuhan yang tidak selalu terpancar oleh mata biasa. Ia merasakan getaran halus dari alam, seperti bisikan angin dan nyanyian burung, yang membawanya pada wujud-wujud kehidupan yang sering kali terabaikan. Dengan rasa kasih yang tulus, Satrio Piningit menyadari bahwa ia bukanlah makhluk terpisah dari alam,
melainkan bagian integral dari keseluruhan. Ia membangun relasi yang harmonis dengan alam dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya, menyadari bahwa keberadaan satu makhluk akan mempengaruhi keberadaan lainnya. Ia belajar untuk mendengarkan suara alam di sekelilingnya, mengetahui bahwa setiap nada dan gelombang membawa pesan yang dapat memberikan wawasan baru dalam perjalanan hidupnya. Ketika ia melangkah lebih jauh dalam ego dan kesadaran, ia menemukan bahwa ada ikatan batin antara dirinya dan seluruh penghuni alam semesta. Melalui perasaan dan intuisi yang mendalam, Satrio Piningit memperoleh wawasan yang sulit dijelaskan secara verbal, tetapi sangat kuat dan nyata dalam jiwanya. Ia merasakan kehadiran makhluk halus dan energi semesta yang senantiasa mendampinginya, membimbing langkahnya menuju pencerahan dan pemahaman yang lebih dalam. Lingkungan hidup adalah warisan tak ternilai bagi generasi mendatang yang harus kita hargai dan jaga dengan sepenuh hati. Kewajiban kita sebagai penghuni bumi adalah melindungi dan melestarikan alam sehingga anak cucu kita dapat merasakan keajaiban, keindahan, dan keuntungan yang ditawarkan oleh lingkungan tempat kita tinggal. Tindakan merusak lingkungan sama dengan merusak masa depan kita sendiri, karena kerusakan yang kita lakukan hari ini akan berdampak besar pada kehidupan generasi yang akan datang. Lingkungan adalah anugerah luar biasa dari Tuhan yang perlu kita syukuri dan pelihara dengan penuh tanggung jawab. Setiap unsur alam, dari yang terkecil seperti mikroba, tanaman, dan hewan, hingga yang paling megah seperti pegunungan, lautan, dan hutan, merupakan bagian dari ciptaan yang luar biasa dan mengagumkan. Keberadaan ekosistem yang seimbang tidak hanya mendukung kehidupan makhluk hidup, tetapi juga menyediakan sumber daya penting seperti air, udara bersih, dan makanan. Masing-masing elemen lingkungan saling bergantung satu sama lain, menciptakan jaringan kehidupan yang kompleks dan harmonis. Ketika kita menghancurkan satu bagian dari ekosistem, dampaknya dapat menjalar ke seluruh sistem, mengganggu keseimbangan alami dan menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Oleh karena itu, adalah penting bagi kita untuk memahami bahwa tindakan kita berdampak pada seluruh planet dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Pendidikan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan lingkungan perlu ditanamkan sejak dini. Generasi muda harus dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menjaga lingkungan agar mereka dapat mengambil bagian aktif dalam upaya konservasi. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pelestarian alam, seperti reboisasi, pengurangan sampah, dan perlindungan satwa liar, menjadi sangat krusial dalam menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dengan bersatu dalam upaya menjaga lingkungan hidup, kita tidak hanya melindungi bumi yang kita huni, tetapi juga mewariskan kebaikan dan keindahan alam kepada generasi mendatang. Mari kita jadikan tindakan menjaga lingkungan sebagai bagian dari nilai-nilai kehidupan kita sehari-hari dan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Dari tindakan kecil hingga inisiatif besar, setiap usaha kita akan berkontribusi pada keberlangsungan hidup dan kesejahteraan. Sahabat Nusantara, sekian dulu cerita kali ini. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan, dan semoga video ini dapat menghibur waktu luang Anda sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.